Nah Ini kepalanya ya Pak ya? ini kan mulutnya ini. Iya itu. Ini kan lehernya ini. Nanti kelihatan sampai 15 meter sana, sampai ekornya. Nah ini sampai sini badannya kelihatan sekali, coba perhatikan. Nah ya kan? Masya Allah ya. Loh. Di dalam sini ya goa. Goa ini coba lihat. Goa sangat dalam ini. Ini adalah kuburan Nerompi Sakti, dimasukkan ke dalam peti, dikubur di sini. Kalau digali, petinya semakin ke dalam. Ini nggak bisa diambil sampai sekarang. Dulu makamnya sampai sana, akhirnya kepalanya nongol nih. Oh ini. Nah, ini kepalanya. Oh itu kepala naganya Pak. Kalau yang di sana itu makam apa Pak? Hati-hati Mas. Nggak boleh diomong. Ada di sini aja. Makam beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Gresik, Jawa Timur, dan saat ini saya bersama Pak Mustain. Ya, Pak Mustain, untuk alamat dari desa ini apa namanya Pak? Ini ada di Dusun Melirang Kulon, Desa Melirang, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Ya, dan di area sini ada 3 lokasi yang tentunya memiliki cerita yang sangat, di samping unik juga ada sejarah ya tentang peradaban atau peninggalan pada era leluhur gitu Pak Mus ya. Tadi di belakang kamera Jenderal menceritakan bahwa di area depan sana itu ada fosil ular raksasa. Ular raksasa. Ya, yang udah membatu. Jadi ular, bisa dibilang kalau raksasa itu kan ular naga ya Pak Mus ya. Naga ya. Di mana Pak Mus? Coba kita ke sana yuk. Oh ya, Masih kelihatan Pak Mus ya? Kalau musim kemarau itu jelas, cuma sekarang ini kan lagi penghujan. Kalau kemarau ini rumput-rumput pada kering. Pada kering semua. Jadi dia akhirnya nampak. Kelihatan ya Pak Mus ya? Iya, tapi kepalanya di sana. Kepalanya di. Ekornya di sana Mas. Oh, ekornya jadi di sana. Perkiraan itu 15 meteran. Kurang lebih 15 meter. Kita langsung ke kepala atau ke ekornya dulu? Coba kita lihat kepalanya. Kepalanya dulu ya. Oh ini. Bismillah ya Mas. Iya, ini agak rumbuk itu. Ini ada rumbuk, terus ditakutkan ular beneran ini ya. Bener. Oh itu Pak Mus. Nah ini. Nah, ada pohon berduri di sini ya, Pak Mus. Was. Nah ini kepalanya Mas, ini Mas. Oh ini pohon berduri ini kan? Iya. Kepala. Kalau ada parangnya sih enak Mas. Coba ini coba. Nah ini. Nah, coba sama dari sini aja kelihatan. Nah, kelihatan kan? Ambil. Oh ini ya. Nah ini kepalanya ya Pak ya. Ini kan mulutnya ini. Mulutnya di sini. Masya Allah. Memang tertutup. Iya itu matanya ya. Nah, coba sini aja. Apa soalnya? Coba sama dari sini. Pohon berduri itu. Nah jadi ini diyakini warga sini juga meyakini Pak Mus ya. Iya. Nah ini kan lehernya ini. Nanti kelihatan sampai 15 meter sana. Sampai 15 sampai ekornya. Sampai ekornya. Nah, nyata banget ya. Bah kepalanya memang seperti itu, kepala naga. Nah, coba ya ini kan, coba perhatikan memang ketutup. Jadi mulai dari sini, coba kita telusuri ya. Kita telusuri. Lah ini Mas. Lah ini sampai sini badannya kelihatan sekali, coba perhatikan. Nah ya kan. Masya Allah ya. Loh. Jadi kalau di sini kan kelihatan sekali. Punggungnya ya Pak Mus ya. Coba kita ikuti ya. Iya kita ikuti alurnya loh ini sampai sini terus. Loh, pokoknya ketutup loh Mas. Ini ketutup ini. Harusnya kesininya pas kemarau atau bawa sapi tadi ya. Oh iya. Nah ini tertimbun rumput dan sebagainya. Rumput. Tanah. Masya Allah. Nah ini kelihatan baru di sini munculnya. Oh iya nembus. Nembus ini kan. Iya bagus. Loh nembus ini. Nembus ini straight. Sampai titik ekor ini straight terus. Bapak ini kan ada rumah. Iya. Jadi memang sudah dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk. Mungkin ekornya tidak di sini, mungkin lebih ya. Mungkin. Coba kita cari. Ekornya. Coba kalau kita perkirakan sampai sana itu 15 meteran loh. Kurang lebih 15 meter ya. Iya 15 meteran. Itu yang muncul kelihatan di permukaan tanah. Tapi nggak tahu lagi ya Pak Mus kalau tertutup ya sebagian ya. Terus sebelah kanan sini, ini ada kayak bumi ambles ya. Jadi bumi terbelah. Oh ini ya. Depan ini kan goa ini. Lewatnya mana lewatnya? Lewat sini. Ini nggak ditutupi Mas. Ini kalau nggak ditutupi bahaya ini. Ini di dalam sini ya goa. Goa ini coba lihat.
Gua sangat dalam ini. Karena memang tertutup lacanan aja. Oke, kita bisa asal bisa masuk ya. Bisa. Jadi di dalam di bawah rumah ini ternyata ada gua. Nah, juga di sana kita lewat sini bisa. Kita siapkan senter ya. Hati-hati Mas karena Siap. Apa ini? Berlumut ya Pak Mus? Iya, ada lumut sedikit. Dalam juga berlumut, sedikit berlumut. Masya Allah, ternyata ada gua di sini. Berlumut ya, hati-hati. Nyamuknya Pak Mus banyak ya. Iya. Donor ya kita ya. Nah ini kan, coba saya center. Dari sini kan kelihatannya kecil ya. Nanti di dalam itu, kalau menurut para arkeolog ini Goa Peninggalan Majapahit. Goa Peninggalan Majapahit? Ya, karena banyak tertulis inskripsi. Banyak inskripsi kuno di sana. Coba kita lihat aja ya. Siap. Menunduk, hati-hati awas. Menunduk. Lah ini ada tangga Mas. Oh, ada tangga lagi. Ada tangganya. Oh, licin Pak Mus. Tapi di sini dingin. Oh iya. Kalau masuk goa itu dingin di sini. Kok tadi panas ya? Panas. Bener ini seperti AC nih. Awas ini harus menunduk gini Mas ya. Oke, siap. Harus menunduk. Harus menunduk gini. Ya Allah. Ini vandalisme. Nah itu bukan vandalisme. Bukan. Ini kalau kita perhatikan ini huruf-huruf Jawa kuno ya. Dan warna hijau ini juga baru ya ini. Kalau hijau ini vandalisme. Tapi kalau lihat seperti ini, ini pernah diteliti oleh beberapa ahli sejarah dan arkeolog. Nah di sini banyak relung-relungnya juga. Nah, itu di sebelah kanan itu ada ruangan lagi. Ini ada ruangan, kelihatannya tempat untuk bertapa. Bisa masuk sebentar. Monggo. Ada ruangan. Memang ini bentuk pintunya ya terbentuk dari dulu ya Pak? Iya. Bukan buatan sekarang. Oh ini gua kuno ini. Nah seperti ini Mas. Nah ini kalau punya indera keenam, ini bisa tembus. Ini bisa tembus ke? Katanya ke pantai selatan. Tembus pantai selatan. Ya. Jadi ini mirip untuk meditasi. Ini lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Nah, ya kan? Bisa di atas kepala kita. Iya, tadi agak merunduk, kalau ini lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ini yang mitosnya tembus? Bukan. Bukan. Yang sini Mas. Ada lagi? Lah ini coba saya tunjukkan. Lah ini mengapa ini kok ditutup? Karena di situ ada lubang yang katanya tembus laut pantai selatan. Nggak boleh ke situ, ditutup. Coba lihat. Dipagar besi, diteralis ya. Dan digembok. Dulu ceritanya ada orang yang masuk sini, terus lurus tiba-tiba terdengar deburan ombak. Takut orangnya akhirnya kembali. Karena ayam kesayangannya, ayam jagonya masuk sini, dikejar ayam jagonya itu. Ternyata sampai situ terdengar suara ombak-ombaknya, kembali lagi ke sini. Akhirnya sekarang dibuntu, nggak boleh main tembok seperti ini. Ini kalau ini tembok baru ya, jedingan. Iya memang pembatas itu ya. Tujuannya supaya orang nggak tersesat ke sana. Ini juga Mas. Apa ini Pak? Nah ini ya. Coba Bapak. Ini sebuah relief. Yang ini sosok laki-laki, yang ini perempuan. Oh iya ya. Coba perhatikan ini kan ada rambutnya. Kalau dicermati memang. Coba dari anatomi, iya. Anatomi tubuhnya kelihatan. Kalau ini perempuan, ini laki-laki. Ceritanya ya, ini ceritanya. Saya kan hanya meneruskan dari Pak Yusuf ya. Iya. Karena kebetulan beliaunya nggak ada. Ya saya mohon maaf melancangi Pak Yusuf. Karena cerita ini juga saya dapat dari beliau. Ini katanya sejoli yang dikutuk. Pasangan dikutuk karena mungkin melakukan perbuatan yang tidak senonoh mungkin ya. Artinya dikutuk seperti. Kembar. Ada reliefnya juga ini. Iya. Cuma sayang reliefnya nggak utuh. Lah ini Mas reliefnya Mas. Terpotong oleh
oleh pintu. Mungkin dulunya tertutup, ada reliefnya, di sini pintunya. Nah sini kan bisa, coba saya masuk ya. Tembus ya Pak ya. Nah tembus ini. Nah tembus ini. Akhirnya ini dibuka pintu, akhirnya reliefnya rusak. Juga relief manusia itu ya. Ini manusia kan, tangannya kan kelihatan manusia. Itu juga manusia. Mungkin kayak itu loh. Mungkin kalau sekarang itu kayak Dwarapala tuh mungkin. Penjaga ya. Kanan kiri penjaganya. Jadi patung penjaga gitu ya. Patung penjaga. Dan ruangan ini juga sakral ya Pak ya. Monggo kalau masuk. Enggak. Seperti tinggi. Ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Tinggi. Dan kenapa? Kan mundur terus ya. Iya. Lama-lama. Ini Pak, kenapa kok dikasih gentong kiri kanan? Oh ini Mas. Ini kalau kebiasaan orang Jawa, ini namanya air amerta. Oh. Biasanya orang-orang mengambil air di sini untuk berbagai macam penyakit. Untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Bagi yang percaya. Ngapunten bagi yang percaya. Biasanya diambil untuk yang sakit. Kalau ragu-ragu nggak percaya mending dah. Iya. Kan semua kan kembali ke keyakinan kita masing-masing. Iya. Minum obat pun kalau nggak percaya sembuh ya nggak sembuh. Iya. Kan gitu ya. Banyak kok bejana-bejananya. Tapi yang sini nggak keluar. Dulu keluar semua. Oh semua. Ini menetes ya. Iya. Belakang sampean ini, makanya saya bilang Majapahit mengapa di sini ada relief Panji ternyata. Relief Panji. Nah ini, yang pakai tekes, pakai topi biasanya. Kalau di candi banyak kita temukan tokoh-tokoh laki-laki yang pakai topi. Gajah Mungkur kan banyak. Nah, ini kan cocok. Kata arkeolog sejarah yang kesini bilang bahwa ini patung Panji. Patung Panji. Tapi kalau seperti saya nggak tahu ini. Seperti ini lah ini. Nah maaf ya. Nah, seperti ini saya nggak tahu ini. Apa itu Pak? Nggak tahu, mungkin peziarah-peziarah yang dupa. lain. Nggak tahu saya ini. Nah ini adalah kuburan Rompi Sakti. Rompi Ontokusumo gitu. Nanti Rompi Ontokusumo dimasukkan ke dalam peti, dikubur di sini. Kalau diambil, kalau digali, ini petinya semakin ke dalam. Ini nggak bisa diambil sampai sekarang. Kamu coba diambil, malah semakin ambles ke bumi, nggak bisa. Pernah ada upaya untuk orang mengambil, kelihatan petinya. Banyak orang-orang lalaku di sini nyari pusaka di sini banyak. Tapi itu kan kembali ke jodoh kita kan. Jodoh atau tidak, mau atau tidak gitu. Sini juga. Nah, baju Ontokusumo atau rompi Ontokusumo. Kalau ini kelihatannya tempat pertapaan ini, ya. Tempat pertapaan. Kelihatan ya Pak. Tapi kalau dilihat dari jauh, ini loh kayak fosil ini, kayak mulut-mulut hewan mitologi ya. Naga seperti apa gitu. Iya ini ya ada. Iya. Seperti itu cerukan. Ini bukan cerukan nih Mas. Ini masuk ke goa. Oh ada goa lagi ya? Ada goa lagi nanti. Waduh. Kalau mau masuk monggo. Jangan Pak. Di dalam situ ada air amerta juga. Kolam kecil. Nah itu ada lagi ruangan kedua goa sono. Lumayan lebar. Kira-kira itu 4 kali 5 mungkin. Dalam juga ya di dalam. Lumayan. Ada kolam airnya. Ada sendang gitu ya? Ada sendangnya. Terus nyambung ke sini. Nyambung ke makam naga ini. Oh ini makam naga Pak? Makam naga. Oh jadi ini. Makam naga ini. Nah, sampai sini. Dulu makamnya sampai sana. Akhirnya kepalanya nongol nih. Kepalanya mana Pak? Nah ini kepalanya ini. Oh ini? Nah ini kepalanya. Oh itu kepala naganya Pak? Dulu mungkin sampai sini makamnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba kok mengkeret gitu ya? Mengkeret. Kok bisa aneh ya Pak ya? Manjang, Mas, memanjang bisa sampai sana ya. Itu Pak. Ini ya, ini badannya ya mungkin ya. Ada dimakan makam naga. Ekornya sana. Mungkin ekornya terakhir sampai di goa yang tadi itu. Di sendang itu. Berarti ada 2 naga, yang satu makamnya di atas, yang fosil itu mungkin yang ini makamnya. Yang di atas tadi ada kan di atas. Ya, jadi mungkin pasangannya mungkin sepasang kan. ya. Nah, iya. Kalau yang di sana itu makam apa Pak? Hati-hati Mas. Nggak boleh diomongkan. Oh nggak boleh disampaikan, nggak boleh dipublikasikan. Saya berkali-kali bilang ke Pak Yusuf, Pak Yusuf godek-godek segini gitu aja. Ya? Jadi beliau ini tidak mau disebut namanya. Ya nggak tahu alasannya, itu bukan wewenang saya ini. Bukan wewenang, dan memang kalau privasi ya nggak usah Pak ya. Tapi kalau mau tawasul melihat monggo, ada jiratnya kok. Mungkin masa-masa kerajaan. Coba kita berdekati ini. Ini kan kayak batu candi. Loh, iya kan? Ini kayak batu-batu yang dihancurkan.
Monggo kalau disaksikan. Tapi nggak usah nyebut siapa-siapanya, Pak. Ya, si Fulan gitu Nah, aja. saya dari sini aja, Pak. Geng. Nah, ini ada Nah, dari sini aja. makam beliaunya. Ini batu nisannya kuno, Pak ya? Kuno, kayak ada era-eranya mungkin. Bisa, Pak, baca ketika ada angka tahun gitu. Nggak ada angka tahun di sini, nggak ada angka tahun. Cuma model-modelnya kan beda-beda kan. Ada yang era Demak, ada yang era Mataram, ada yang era Pajang, beda-beda. Mungkin ahli sejarah yang mungkin bisa membaca ini. Belakang sama itu ada relief, Mas. Oh, ini. Relief Batara Guru. Coba perhatikan. Nah ini. Oh, ini relief, Pak. Nah tapi sudah agak auh. Coba perhatikan. Nah ya, ini kan tangannya. Jadi kayak posisinya bersendagap ini. Kayak duduk loh bersendagap ini. Tapi ini ada sayapnya. Kayaknya ada sayapnya. Oh iya, itu sayap. Batu asli ini. Andesit ya, Pak ya? Batu andesit asli. Di antara batuan kapur, Ya. ada batu andesit. Nah ini juga kan ada kan air amertanya. Netes pelan-pelan, netes. Nah ini airnya. Kalau mau nyoba monggo. Oh, itu disiapkan gayung, Pak. Nah, kalau mau nyoba monggo ini. Ini kalau mau nyoba seger kok. Langsung bisa diminum, teman. Airnya seger. Ya. Tuh. Ini yang dikatakan musola tempo dulu, Pak. Musola, Pak. Musola tempo dulu. Mungkin orang-orang Kapitayan ya. Orang Kapitayan. Jadi kita masuk sini seakan-akan kita masuk ke dalam sebuah masjid. Oh, itu. Coba kita masuk. Agak lembab, Pak ya? Lebih dingin di sini. Oh, gitu. Coba rasakan. Iya. Ya kan lebih dingin. Lah mengapa saya bilang seperti musola? Ini kan tempat kayak orang sholat ya. Nah itu ada pengimamannya. Coba sama center. Oh, ini. Nah Ini. itu tempat pengimamannya. Tuh yang sholat itu di sini biasanya. Iya. Dan di sana ada seperti tulisan apa, Pak? Lah ini Angka tahun ya. lagi-lagi ini ada inskripsi Jawa. Nah, Inskripsi Jawa Iya, kan? kuno. Jawa kuno. Tapi kemarin yang dibahas oleh para ahli sejarah, arkeolog yang ini malahan. Yang mana, Pak? Yang ini yang lama. Oh, ada Yang mana? lamat-lamat. Iya. Ada nggak tahu? Aus, Pak ya? Mungkin yang ini mungkin, Mas. Agak sedikit aus ya. Iya. Tapi kemarin waktu diteliti angkanya, ini sezaman dengan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Ya. Angka-angkanya 13 berapa itu loh. Waktu diteliti beberapa arkeolog sama ahli sejarah di sini. Nah ini pengimamannya, ini paling tinggi kedudukannya dari ruang-ruang pertapaan seperti tadi, ini yang paling tinggi. Jadi gua ini ditemukan kira-kira kalau barangkali Pak Mustain paham, ditemukan itu tahun berapa? Ini kalau cerita Pak Yusuf Iya. udah lama. Dulu sempat dipakai persembunyian rakyat. Waktu ada Belanda pernah juga. Udah lama kan Mas? Kalau ada Iya, tahun-tahunnya iya. mungkin walau alam ya. Iya. Ini tugasnya para arkeolog sejarah. Iya. Kita Yes. hanya menjelaskan Iya. setahu aja. Oke. Kita kemana lagi nih, Pak? Ke sana. Nah, ke sana lagi. Itu buntu kan? Buntu. Buntu ya. Ini sayangnya sudah mulai ada kelelawar ini. Dulu nggak ada. Nggak ada. Ini mulai sedikit loh. Beberapa Mungkin ini loh. jarang ada orang ritual ke Mungkin sini. loh. Ini sudah mulai beranak di sini ya kan. Loh, kecil-kecil ini loh. Enggak. Khawatirnya nanti seperti Gua Melirang. Iya. Gua Melirang itu adalah tambang raksasa masa kerajaan. Kemudian lama nggak dipakai, akhirnya dipakai rumahnya kelelawar. Jutaan, Pak ya. Hutan kelelawar. Dulu itu bagus dulu itu. Ceritanya kakek saya waktu kecil itu kayak tempat wisata zaman dulu. Bisa Sangat- tembus sana, bisa tembus sana. Sekarang Banyak sudah- ruangan yang apa bisa tembus ya, itu ya. sekarang sudah berbahaya, sudah dipakai sarang ular. Kalau di atas saya persis ini, di atas kita ini rumah ya tadi. Bukan Mas, Apa, Pak? makam. Oh, ada makam. Ada makam keramat di atas ini persis. Oh, persis ini ya. Nah, nanti setelah ini kita nanti ke sana aja ya. Oke. Jadi kita ini berada di Di bawah bawah makam. di bawah makam. Ya, ada makam keramat namanya siapa ya namanya ya? Kita langsung ke lokasi. Langsung saja, langsung Oke, saja. oke. Ya, Jadi ya, ya. nggak nyangka ya teman-teman, ternyata ada makam Ada makam di sini, di atas kepala goa. kita. Ini kan mulai tumbuh kan, stalaktit, stalagmit dan Ini kan dari air sini Mas, pelan-pelan, iya, pelan-pelan. dari yang butuh. dianggap amarta itu ya. Iya, butuh nanti netesnya ke sini. Dan prosesnya lama Pak Musai untuk Iya. membentukkan stalaktit itu. Ya. Oke.
Oke. Barangkali ada yang mau masuk ke sebelah sana. Enggak usah Pak. Jadi kita langsung ke Makam. iya ke makam yuk. Jadi kita naik lagi ini Pak. Oh iya loh. Oke. Kan kita tadi kan ada di atas. Jadi kayaknya itu cetan tuh kayak goa ambles loh, kayak Jadi terbelah. kita tadi di sana ya Pak ya. Kayak terbelah tiba-tiba di dalamnya ada sebuah goa gitu ceritanya. Dulu mungkin nggak ambles. Tanah ya, mungkin atau apa semak-semak gitu atau ya. memang suara alam lah. Iya. Berarti langsung ke atas ini. Oke, yuk kita ke makam yang ada di atas sana. Oke. Nah ini kita sudah sampai di atas goa. Jadi bawah tadi ini goa yang pengimaman tadi Mas. Persis di bawahnya. Ya makam. bawahnya ini. Kalau kemarau ini kelihatan ini kan bawahnya goa. Coba nanti kalau diperhatikan ini lubang goa yang tadi kita lewati. Loh ya kan? Oh iya Pak. Persis ya. Persis di atasnya kita tadi ya. Makam ini. Ada berapa? Ada ini ada 4 yang di belakang ini leluhur. Namanya Mbah Mebul. Mbah Mebul. Mebul namanya. Kalau makam yang ini kalau saya lihat tahunya ya ini kayaknya masa-masa sebelum Kristok ini. Itu ada namanya? Karena ada namanya nih. Buyut Kartima dan Mbah Dulo. Baru berarti ya. Iya, Bukan leluhur ya. Tahun ini loh Mas, ada tahun 63. Jadi beliau meninggalnya tahun 63 kan. 63. Berarti sebelum G30 SD ya. Iya, sebelum. Ini Mbah Dulo, Buyut Kartima ini kalau saya perhatikan mungkin ini suami istri mungkin. Oke. Ya. Dan mungkin beliau ini yang kuncen dulunya yang merawat dari mungkin yang merawat makam. makamnya Mbah Mebul. Mbah Mebul ini. Oke. Mbah Mebul yang dalam itu. Cukup Pak Musain ya. Jadi teman-teman, ini tadi kita sudah berhasil eksplor tuntas ya Pak Mus ya. Jadi di sebuah desa apa namanya Pak Musain? Desa Melirang, Desa Melirang gitu ya, Kecamatan Bunga ya, Kecamatan Bunga. Kabupaten Gresik Jawa Timur. Nah, ternyata di sini ada makam leluhur juga sebagai bukti bahwa memang benar-benar tempat ini memang peninggalan pada era kerajaan gitu Pak Mus ya. Dan ada keunikan lagi, fosil ular naga juga makam naga di dalam gua tersebut. Yang dinamakan gua apa Pak Mus? Goa Sono atau Busono. Gua Busono. Ya. Oh mungkin ada kaitannya dengan Rompi Ontokusumo tadi ya? Ceritanya memang gitu. Oh gitu ya? Ya karena banyak orang yang memperebutkan rompi pakaian tadi kan busana. Busana. Iya. Makanya Di sini orang menyebut Goa Busono atau Goa Sono lah gitu orang bilangnya gitu. Jadi semoga bermanfaat. Untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan. Kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.